pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada waktu observasi di kelas besok. Jadi materi apa yang Ibu sampaikan ada pertemuan observasi besok. Kemudian apakah di dalam RPP yang telah dibuat tadi mencantumkan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan aksi pembelajaran yang sudah mengarah pada pencapaian definisi profil lulusan? Kemudian tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran apakah sudah selaras dengan pembelajaran mendalam? Yang ketiga adalah tentang kerangka pembelajaran ya. Praktek pedagogis yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Lingkungan belajar yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran atau asesmen pembelajaran. Kemitraan pembelajaran yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran atau pada asesmen pembelajaran. Bentuk kemitraan seperti apa yang Ibu lakukan pada pembelajaran besok? Contohnya seperti apa? Kemudian apakah ada pemanfaatan digital pada belajar dan asesmen yang lain buat besok? Ada. Dalam apa? Penggunaan IRP digital. Dalam apa contohnya prakteknya? Kemudian langkah pembelajaran ya. Apakah sudah memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar memahami, yaitu bisa terlibat aktif mengkonsumsi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Yang kedelapan, langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar yang mengaplikasi, yaitu mengaplikasi pemahaman secara kontekstual dalam kehidupan nyata sebagai bagian dari pendalaman pengetahuan. Contohnya dalam bentuk apa? Ya, bisa langsung ya. Kemudian langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar berrefleksi, yaitu mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktek nyata yang telah mereka lakukan dan menentukan tindak lanjut ke depan serta mengelola proses belajarnya secara mandiri. Apakah sudah ada siswa kemudian langkah perencanaan pembelajaran dapat memfasilitasi tindakan saling memuliakan, yaitu antara guru dengan
pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 2 materi Aku Patuh Aturan. Kemudian dari rencana pembelajaran yang Bapak buat itu, apakah sudah tercantum tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran yang mengarah pada pencapaian dimensi profil kelulusan? Bisa. Bagus. Kemudian tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran apakah sudah selaras dengan pembelajaran mendalam? Sudah. Dalam kerangka pembelajaran, praktek pedagogis yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran dan atau asesmen pembelajaran. Sudah ada. Ya, lingkup belajar yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran dan atau asesmen pembelajaran. Sudah. Ya. Kemitraan pembelajaran yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran dan atau asesmen pembelajaran. Sudah. Selanjutnya, pemanfaatan digital yang dituliskan apakah sudah tergambar pada langkah pembelajaran atau asesmen pembelajaran? Sudah, Bu. Berarti besok menggunakan perangkat digital, Pak ya? Ya. LCD proyektor. Kemudian dalam langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar memahami, yaitu siswa terlibat aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar mengaplikasi, yaitu mengaplikasi pemahaman secara kontekstual dalam kehidupan nyata sebagai bagian dari pendalaman pengetahuan. Langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar merefleksi, yaitu mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktek nyata yang telah mereka lakukan dan menentukan tindak lanjut ke depan serta mengelola proses belajar secara mandiri. Langkah perencanaan pembelajaran dapat memfasilitasi tindakan saling memuliakan, yaitu antara guru dengan murid, murid dengan guru, murid dengan murid yang tercermin dalam bahasa verbal maupun non-verbal. Prinsip pembelajaran dalam atau prinsip pembelajaran mendalam berupa kesadaran bermakna dan atau menggembirakan. Apakah sudah tergambar pada setiap pengalaman belajar di langkah pembelajaran? Sudah ada. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran sudah mengakomodir pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik murid. Sudah. Jadi Pak Zen sudah mengenali karakteristik murid sebelum menyampaikan materi ya. Ada yang memiliki kemampuan lebih, sedang, dan kurang. Lanjut, perencanaan pembelajaran sudah memuat asesmen yang digunakan untuk memberikan umpan balik guna memperbaiki proses pembelajaran. Sudah, Bu. Ya. Dalam bentuk asesmen apakah yang Bapak gunakan untuk pembelajaran besok? Asesmen formatif, sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen pengetahuan dan juga asesmen keterampilan. Oh ya, berarti mencakup afektif, psikomotor, ya. Kemudian perencanaan pembelajaran sudah memuat asesmen yang digunakan untuk memberikan kembali guna memperbaiki proses pembelajaran, ya Pak ya. Lanjut, perencanaan pembelajaran sudah memuat asesmen yang dapat mengukur tercapaian tujuan pembelajaran sesuai karakteristik murid. Oke. Asesmen sudah memiliki kriteria yang jelas dan
dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Jadi nanti ada beberapa sumber yang saya ambil dari buku dari pengalaman anak-anak di lapangan. Nah, langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar dan mengaplikasi, yaitu mengaplikasi pemahaman secara kontekstual dalam kehidupan nyata sebagai bagian dari pendalaman materi pengetahuan. Jadi ini yang terasa Bapak sebutkan tadi ya, dalam kehidupan nyata, betul ya. Kemudian langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar merefleksi, yaitu mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktek nyata yang telah mereka lakukan dan menentukan tindak lanjut ke depan serta mengelola risiko dan kesalahan ini. Apakah sudah bisa melaksanakan hal ini? Sudah. Terima kasih Pak ya. Kemudian dalam proses pembelajaran ada langkah perencanaan pembelajaran yang dapat memfasilitasi tindakan saling memuliakan, yaitu antara guru dengan murid, murid dengan guru, murid dengan murid yang tercermin dalam bahasa verbal dan non-verbal. Jadi ini dari komunikasi yang
ciri-ciri mereka. Dalam rencana pembelajaran yang Ibu pakai besok, apakah sudah tercantum ujian pembelajaran, langkah pembelajaran, asesmen pembelajaran yang sudah mengarah pada pencapaian tingkat lulusan? Kemudian tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, asesmen pembelajaran apakah sudah selaras dengan pembelajaran mendalam? Dalam kerangka pembelajaran, praktek pedagogis yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran atau asesmen pembelajaran. Ilmu belajar yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Kemitraan pembelajaran yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran atau asesmen pembelajaran. Yang keempat, lingkungan belajar yang bagaimana yang dipakai dalam rencana pembelajaran besok. Kemudian langkah-langkah pembelajaran ya. Langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar, yaitu memahami, terlibat aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Apakah sudah termasuk dalam mana? Kemudian langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar mengaplikasi, yaitu mengaplikasi pemahaman secara kontekstual dalam kehidupan nyata sebagai bagian dari pendalaman pengetahuan. Jadi itu ya terus ya. Nanti besok menyampaikan tentang data, pengaplikasian dalam pendalaman atau kontekstual dalam kehidupan nyatanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk nyata kehidupan misalnya bagaimana? Untuk sesuai dengan bisa dengan masukannya atau ruang kelasnya atau berbeda yang modelnya seperti bangsa. Jadi anak bisa ada ya. Kemudian langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar, merefleksi, mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil tindakan atau praktek nyata yang telah mereka lakukan dan menentukan tindak lanjut ke depan, serta mengelola proses belajarnya secara mandiri. Tidak ada apa di sana. Kemudian langkah perencanaan pembelajaran dapat memfasilitasi tindakan saling memuliakan antara guru dengan murid, murid dengan guru, murid dengan murid yang mempertemukan dalam bahasa verbal maupun non-verbal. Jadi dalam ruang itu sudah tata bahasa yang baku dan bahasa yang baik ya. Prinsip pembelajaran dapat berupa berkesadaran, bermakna atau menggembirakan. Sudah tergambarkan pada setiap pengalaman belajar di langkah pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sudah mengakomodir pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik murid. Sudah. Kemudian perencanaan pembelajaran sudah memuat asesmen yang digunakan untuk memberikan umpan balik guna memperbaiki proses pembelajaran. Model asesmen bagaimanakah yang Ibu pakai dalam perencanaan pembelajaran besok? ada asesmen, diagnostik, proses dan Perencanaan pembelajaran sudah memuat asesmen yang dapat mengukur ketercapaian tujuan
tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik murid. Asesmen sudah memiliki kriteria yang jelas dalam mengukur tercapaian tujuan pembelajaran. Dari RPP yang sudah dibuat tadi pasti memiliki kelebihan. Jadi, apakah kelebihan dari perencanaan pembelajaran yang dibuat? Untuk kelebihan dari yang saya karena kita sekarang sudah memanfaatkan cara insya Allah besok akan dari anak-anak rasanya Kemudian hal yang perlu ditingkatkan dari perencanaan pembelajaran yang dibuat itu apa? mungkin memang kita masih belum sempurna, kurang baik supaya anak-anak nanti bisa lebih bersemangat lagi, lebih paham tentang materi yang Perbincangan hari ini, semoga praktek pembelajaran besok berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa memahami materi yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita akan sedikit berbincang-bincang tentang materi yang akan Bapak sampaikan pada kegiatan observasi besok ya. Di sini saya ingin mengupas lebih dalam tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah materi apa yang akan Bapak sampaikan pada saat observasi besok. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan pada observasi besok adalah materi kelas 5 semester 2 tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia semester 2 ya. 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 Kemudian di RPP yang Bapak buat itu apakah sudah ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, asesmen pembelajaran yang mengarah pada pencapaian dimensi profil kelulusan? Ya, sudah. Ya, alhamdulillah. Kemudian tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran apakah sudah selaras Sudah. dengan pembelajaran mendalam? Sudah sesuai dengan pembelajaran mendalam. Ya, dengan langkah-langkahnya ya. Kemudian untuk kerangka pembelajarannya, praktek atau praktek pedagogis yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran, pada asesmen pembelajarannya. Sudah. Nah, sudah tergambar pada RPP-nya ya Pak ya. Kemudian lingkungan belajar yang dituliskan apakah sudah tergambar pada langkah pembelajaran atau asesmen pembelajarannya? Sudah. Ya. Kemitraan pembelajaran yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran dan pada asesmen pembelajaran. Sudah. Ya. Terima kasih, meskipun semuanya sudah lengkap, tapi tetap ada nanti kelebihan dan kekurangan dari RPP yang Bapak buat ya. Pemanfaatan digital yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran atau belum dan pada asesmen pembelajaran. Sudah dipersiapkan. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran, yang pertama, langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar memahami atau terlibat aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber konteks. Ya. Apakah tujuan pembelajaran memahami selaras dan dengan langkah pembelajaran? Sudah selaras. Ya, lanjut. Langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar atau mengaplikasi pemahaman secara kontekstual dalam kehidupan nyata sebagai bagian dari pendalaman pengetahuan. Apa yang Bapak lakukan untuk mengaplikasikan RPP itu pada siswa-siswi? Pada materi ini nanti jadi dalam materi sistem pencernaan manusia itu juga siswa nanti agar bisa lebih memahami juga terhadap bagaimana mereka menjaga kesehatannya itu dalam menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Berarti mereka melaksanakan secara langsung ya, praktek langsung ya. Kemudian langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar merefleksi, mengevaluasi dan memaknai proses serta
hasil dari tindakan atau praktek nyata yang telah mereka lakukan dan menemukan tindak lanjut ke depan serta mengelola proses belajarnya secara mandiri. Apakah menurut sudah bisa merefleksi terhadap pembelajaran yang mereka lakukan? Seharusnya bisa. Tapi seharusnya ada yang bisa, yang belum gitu ya. Nanti waktu observasi. Kemudian langkah pembelajaran, langkah perencanaan pembelajaran dapat memfasilitasi tindakan saling memuliakan, yaitu antara guru dan murid, antara murid dengan guru, antara murid dengan murid, yang tercermin dalam bahasa verbal dan non-verbal. Apakah sudah tercermin dalam pembelajaran besok? Iya. Ya, itu ya. Kemudian visi pembelajaran mendalam berupa kesadaran bermakna atau menggembirakan sudah tergambar pada setiap pengalaman belajar di langkah pembelajaran. Sudah. Perencanaan pembelajaran sudah mengakomodir pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik murid. Iya, karena memang tuntutan pada kurikulum sekarang bahwa harus ada yang namanya diferensiasi, yaitu harus menyesuaikan dengan karakter murid masing-masing. Berarti Bapak sudah mendalami karakter murid sebelum melaksanakan pembelajaran ya? Perencanaan pembelajaran sudah memuat asesmen yang digunakan untuk memberikan umpan balik guna memperbaiki proses pembelajaran. Sudah. Ada ya. Kemudian asesmen dalam bentuk apa yang Bapak terapkan besok dalam pembelajaran? Ada asesmen kognitif, ada asesmen afektif juga, kemudian ada penilaian rekan sejawat yang diterapkan pada observasi visi. Psikomotor ya. Kemudian perencanaan pembelajaran sudah memuat asesmen yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai karakteristik murid ya. Iya. Nah, kemudian asesmen sudah memiliki kriteria yang jelas dalam mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Apakah asesmen yang Bapak berikan sudah bisa mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran besok? Bisa. Oh, bisa Pak ya. Bisa. Dari RPP yang telah Bapak buat, apakah kelebihan dari perencanaan pembelajaran itu? Kelebihannya adalah bahwa pada pembelajaran ini nanti akan disertakan dengan media interaktif dan juga pemanfaatan media digital lainnya. Itu ya kelebihannya. Ya. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan dari perencanaan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan besok. Hal yang perlu ditingkatkan adalah memang karena tidak ada yang namanya perangkat yang sempurna, jadi masih banyak yang harus diperbaiki, terutama mungkin dalam hal asesmen. Terima kasih Pak Yusuf pertemuan hari ini. Semoga masih besok berjalan dengan baik dan lancar. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Pagi ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang rencana pembelajaran yang akan dipakai dalam aplikasi pembelajaran di kelas besok ya. Jadi di sini saya ingin mengetahui bagaimana kesiapan ibu untuk pembelajaran besok. Yang pertama saya tanyakan adalah materi apa yang akan ibu sampaikan pada instruksi pembelajaran besok. Pada kegiatan observasi besok saya akan menggunakan materi tata surya pada pelajaran IPAS kelas 6. Semester 2 ya. Ya. Dalam RPP yang ibu buat, apakah sudah tercantum tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran yang mengarah pada pencapaian dimensi profil lulusan dan pembelajaran mendalam? Sudah. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran apakah sudah selaras dengan pembelajaran mendalam? Sudah. Dan kemudian untuk kerangka pembelajaran pada praktek pedagogis yang dituliskan dalam RPP besok, apakah sudah tergambar langkah
Kemudian langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar atau mengaplikasi pemahaman secara kontekstual dalam kehidupan nyata sebagai bagian dari pendalaman pengetahuan. Itu dalam bentuk apa? Pengaplikasian dalam kehidupan nyata, dalam bentuk proyek. Jadi besok itu anak-anak saya berikan proyek untuk diselesaikan secara kelompok. Proyek ya, untuk membuat prakarya atas usia seperti itu. Iya. Kemudian langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar merefleksi, mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil tindakan atau praktek nyata yang telah mereka lakukan dan menimbang tindak lanjut ke depan, serta mengelola proses belajar selama ini. Apakah sudah ada hari ini? Sudah. Langkah perencanaan pembelajaran dapat memfasilitasi tindakan memuliakan antara guru dengan murid, murid dengan guru, murid dengan murid yang tercermin dalam bahasa verbal dan non-verbal. Prinsip pembelajaran mendalam berupa berkesadaran, bermakna atau menggambarkan sudah tergambar pada setiap pengalaman belajar di apa pembelajaran perencanaan pembelajaran sudah mengikuti pengalaman belajar yang sudah dilakukan murid sebelum pulang belajar dimulai berdasarkan sudah memahami karakter murid ya. Kemudian perencanaan pembelajaran sudah memuat asesmen yang digunakan untuk memberikan umpan balik guna memperbaiki proses pembelajaran. Dalam bentuk apa asesmen yang ibu pakai dalam pembelajaran besok? Berarti hanya tes tulis saja. Tulis, kemudian untuk secara kelompok itu dapat praktek melalui proyek Keterampilan ya, asik atau ekspresi. Kemudian perencanaan pembelajaran juga sudah memuat asesmen penilaian yang dapat mengukur pencapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik murid. Asesmen sudah memiliki kriteria yang jelas dalam mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dari rangkaian RPP yang ibu buat tadi, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan perencanaan pembelajaran tadi apa? Menurut saya untuk kelebihan perencanaan pembelajaran yang saya buat ini karena saya tahu dari karakteristik anak-anak kelas 6 itu kan lebih suka secara kolaborasi. Maka dari itu saya gunakan metode pembelajaran PJPN. Kelebihannya ya. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan dari perencanaan pembelajaran Hal yang perlu ditingkatkan itu yaitu mungkin kolaborasi anak-anak, bekerja sama anak-anak, kemudian pemahaman anak-anak secara kolaborasi. Tadi apakah sudah bisa menguasai materi yang di sana? hasil yang maksimal. Terima kasih Bu Destri atas pagi ini. Semoga praktek pembelajaran besok berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dira? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sudah siap ya untuk melaksanakan observasi di kelas ya? Siap. Sebelumnya saya ingin bicara sekedar tentang pembelajaran yang akan Ibu berikan ketika besok ya. Yang pertama, pelajaran apa dan tema apa yang akan Ibu sampaikan pada observasi pembelajaran besok? Besok pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 3 tentang bab 3 bab 8 tentang aku senang dengan Oh ya. Kedua Bu ya. Iya. Dari rencana pembelajaran yang Ibu buat itu apakah sudah tercantum tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran sudah mengarah pada pencapaian dimensi profil kelulusan sesuai tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, asesmen pembelajaran apakah sudah selaras dengan pembelajaran mendalam Selaras. dalam kerangka pembelajaran
yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran dan atau aksi pembelajaran. Ya. Kemudian lima belajar yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran dan atau aksi pembelajaran. Ya. Jadi yang dibuat tentang tema apa, Bu? Tentang pengenalan kalimat pembelajaran. Oh ya, kalau di hubungan kalimat pembelajaran itu bagaimana contohnya? Jadi mengenal kalimat-kalimat dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Contohnya pada saat ada matahari, ada pelangi, itu kalimat apa yang cocok diucapkan kan? Sesuai dengan keadaan atau situasi yang ada ya. Kemudian pemikiran pembelajaran yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran dan atau aksi pembelajaran. Selanjutnya pemahaman pemanfaatan digital yang dituliskan apakah sudah tergambar pada langkah pembelajaran atau aksi pembelajaran Dan sesuai berarti menggunakan digital. Kemudian langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar memahami, yaitu siswa terlibat aktif mengkonsumsi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar mengaplikasi, yaitu mengaplikasi pemahaman secara kontekstual dalam kehidupan nyata sebagai bagian dari pendalaman pengetahuan. Langkah berikutnya adalah langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar merefleksi, yaitu mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil tindakan atau praktek nyata yang telah mereka lakukan dan menentukan tindak lanjut ke depan serta mengelola proses belajar secara mandiri. Selanjutnya, langkah perencanaan pembelajaran dapat memfasilitasi tindakan saling memuliakan antara guru dengan murid, murid dengan guru, murid dengan murid yang tercermin dalam bahasa verbal dan non-verbal. Apakah sudah ada untuk pembelajaran besok seperti itu? Prinsip pembelajaran mendalam berupa kesadaran bermakna dan atau menggambarkan, menggembirakan sudah tergambar pada setiap pengalaman belajar di langkah pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah perencanaan pembelajaran sudah mengakomodir pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik murid. Asesmen. Perencanaan pembelajaran sudah membuat asesmen yang digunakan untuk memberikan umpan balik guna memperbaiki proses pembelajaran. Jadi bentuk asesmen bagaimana yang dipakai dalam pembelajaran besok. penilaian melalui LKPD. Ya, ada berapa macam? Sudah ada. Ada 3 macam, Ya, yaitu menjodohkan, memastikan, dan memberikan contoh. nanti kan tidak hanya tertulis, tes tulis gitu ya. Nanti bisa ditambah lagi tes lisan, misalnya anak masa depan dan juga keterampilan apa saja yang bisa jadi psikomotornya. Rencana pembelajaran sudah memuat asesmen yang dapat mengukur ketercapaian tujuan belajar sesuai dengan karakteristik murid. Asesmen sudah memiliki kriteria yang jelas dan mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Belajar cara mengajar yang dibuat pasti memiliki kelebihan. Ya, sebutkan kelebihan perencanaan belajar yang dapat dibuat apa saja. Contoh kelebihannya anak bisa mengucapkan macam-macam kalimat thayyibah yang di dalamnya ada Allahu Akbar, Astagfirullah, Subhanallah, Masya Allah. Terus anak juga bisa membuat keterampilan kaligrafi. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan dalam perencanaan pembelajaran yang lain dibuat itu apa saja? Yang pertama, anak-anak bisa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Alam hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, luar biasa. Sehat ya, tetap Oke. semangat ya. Semangat Bu. Oke. Di bulan puasa tetap semangat dalam pembelajaran. Oke. Oke, siap Bu. Hari ini saya akan berdiskusi dengan panjenengan tentang kegiatan pra-observasi, yaitu kegiatan pembelajaran yang akan panjenengan laksanakan di kelas besok. Jadi ada beberapa persiapan yang harus panjenengan lengkapi, maksudnya seperti itu ya. Oke. Jadi yang saya tanyakan terlebih dahulu adalah materi apa yang akan Bapak sampaikan pada waktu pembelajaran besok. Ya. Terima kasih Bu Iva waktunya untuk pagi hari ini. Jadi untuk proses kegiatan belajar untuk kelas 6 besok saya lakukan yaitu kegiatan pembelajaran dengan menggunakan deep learning pendalaman kepada siswa didik saya. Materi yang saya sampaikan nanti yaitu untuk cabang olahraga atletik, di mana nanti di atletik itu kita ada pembelajaran yang namanya lari estafet, di mana lari estafet itu nanti kita proses pembelajarannya menggunakan 3 JP, 3 pertemuan masing-masing 1 jam 30 menit, dan untuk fase C kelas 6. Sekali ya. Dan untuk tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran dan akses pembelajaran, apakah sudah mengarah pada dimensi pencapaian pembelajaran dan pendekatan training? Ya, untuk pembelajaran kali ini yang pertama tentunya kita akan lakukan yaitu proses yang namanya kita mengerti anak-anak sudah menjalankan 7 kebiasaan anak kita dulu yang pertama, kemudian yang kedua anak-anak juga bisa mengenal beberapa macam jenis atletik yaitu fenomen lari, lompat, loncat maupun jenis bola. Kemudian yang ketiga tujuan dari pembelajaran ini yaitu anak-anak bisa mengenal semua cabang olahraga dan atletik dan bisa mengimplementasikan dalam lewat gerak maupun dalam kegiatan di rumah. Untuk asesmennya sudah dipersiapkan ya. Sudah. Penilaian ya. Itu adalah tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, asesmen pembelajaran sudah selaras ya. Sudah selaras ini. Dengan pembelajaran mendalam ya. Kemudian selanjutnya adalah rangka pembelajaran. Praktek pedagogis yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran atau asesmen pembelajaran. Sudah sesuai langkah pembelajaran. Sudah ya, Iya, sudah sudah. tergambar ya. Iya, sudah tergambar semuanya di FPP. Kemudian lingkungan belajar yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Sudah ditulis apa belum Pak? Sudah. Sudah. Iya, sudah ada semuanya. Yang kelima adalah kemitraan pembelajaran yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran atau asesmen pembelajaran. Sudah itu. Sudah ada. Meskipun nanti semuanya sudah ada, tetap Bapak menambahkan apa kelebihan dan kekurangan dari RPP yang sudah dibuat. Iya. Kemudian pemanfaatan digital yang dituliskan sudah tergambar pada langkah pembelajaran dan pada asesmen pembelajaran. Ya, jadi nanti ada satu pertemuan itu 1 jam, 1 menit, 1 pertemuan tadi kita bakal untuk kegiatan lebih dalam kelas yaitu untuk lebih mengenal atau lebih mendalami kegiatan yang sudah dilakukan anak-anak lewat gambar atau video atau kegiatan-kegiatan yang lain lewat IPP atau dari proyek. Jadi sudah ada pemanfaatan digital ya? Ya sudah ada itu. Ya. Kemudian langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar, memahami, yaitu terlibat aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Apakah sudah ada di dalam kehidupan ini? Sudah itu, jadi nanti untuk konteks pembelajaran kita langsung nanti praktik kita menggunakan alatnya. Jadi nanti anak-anak langsung bisa mengenal dan lebih dalam tentang alat yang digunakan. Praktek langsung Ya, ya. praktik secara langsung. Langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar atau mengaplikasi ya, seperti yang Bapak
apa tadi ya, mengaplikasi pemahaman secara kontekstual dalam kehidupan nyata sebagai bagian dari pendalaman pengetahuan. Sudah. Contohnya dalam bentuk apa untuk materi ini? Ya, untuk materi ini anak-anak bisa mengetahui proses pembelajaran dari pegang alat untuk tongkat estafetnya dengan cara visual dan visual, kemudian untuk startnya juga sudah akan tahu dan posisi fixnya. Kemudian langkah pembelajaran dapat memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar merefleksi, yaitu mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil tindakan atau praktek nyata yang telah mereka lakukan dan menentukan tindak lanjut ke depan secara mengelola proses belajar secara mandiri. Jadi mereka bisa merefleksi apa tidak terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Ya, jadi anak-anak setelah melakukan kegiatan praktek langsung saya instruksikan untuk bisa merefleksi apa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing anak. Contoh misalkan apakah dia sudah memahami tentang teknik melihat dan visual dan visualnya dalam secara pegang untuk tongkat estafet. Langkah perencanaan pembelajaran dapat memfasilitasi tindakan saling memuliakan antara guru dan murid, guru, murid dengan murid yang tercermin dalam bahasa verbal atau non-verbal. Sudah Ibu. Jadi sudah saya lakukan. Jadi misalkan ada interaksi antara guru sama siswa berkaitan dengan pembelajaran hari ini, kemudian antara siswa dan siswa itu saling mengoreksi di mana posisi kita melakukan kegiatan atau gerakan dalam memberikan tongkat estafet itu sudah sesuai. Kemudian prinsip pembelajaran mendalam berupa kesadaran, makna, dan atau menggembirakan sudah tergambar pada setiap pengalaman belajar di rangka pembelajaran. Belum. Sudah Ibu. Jadi ada beberapa rangkaian permainan nantinya membuat anak itu lebih bisa membangun untuk kegiatan prakteknya lebih semangat. Perencanaan pembelajaran sudah mengakomodir pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik murid. Sudah Ibu. Kemudian perencanaan pembelajaran sudah memuat asesmen yang digunakan untuk memberikan umpan balik guna memperbaiki proses pembelajaran. Sudah ada untuk kegiatan itu asesmennya supaya nanti pertemuan berikutnya lebih bermakna lagi. Jadi asesmennya dalam bentuk apa, Pak? Asesmennya kita lakukan yang pertama yaitu kalau memang di kelas kita akan melihat atau mengevaluasi hasil dari video yang saya tampilkan lewat visual tadi. Kemudian yang kedua ketika kalau kegiatan praktek itu nanti kita akan membuat suatu permainan anak itu untuk saya suruh lari dengan bermain dengan teman-temannya. Itu nanti kita akan membuat asesmen di mana posisi anak tersebut atau temannya untuk mengisi di mana kelebihan dan kekurangan dari anak tersebut dan kita akan bisa memperbaiki. Berarti ada bentuk penilaian tabel, Ya, ada tulis, tulis praktek ada tulis ya. Dan perencanaan pembelajaran sudah memuat asesmen yang dapat mengukur pencapaian tujuan pembelajaran sesuai karakteristik murid ya. Asesmen sudah memiliki kriteria yang jelas dan mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi nanti untuk proses itu kita ada proses mengevaluasi itu ya dari anak-anak. Jadi nanti sebelum sesi kita akhiri nanti ada beberapa pertanyaan dari saya dan pertanyaan itu dari anak-anak berikutnya. Jadi saling umpan balik untuk supaya nanti ke depannya pertemuan berikutnya lebih menarik lagi lewat sesinya. Nah, sekali ya Pak ya. Kemudian dari RPP yang Bapak siapkan ini kelebihan dari RPP itu apa? Ya, yang pasti untuk RPP kelebihan yang saya buat ini yang pertama dari saya pribadi, saya keunggulan atau kelebihannya yaitu kita bisa memberikan sesuatu yang berharga atau yang baru dari materi-materi yang sudah saya rangkum untuk anak-anak karena ini ada pembelajaran yang baru di semester ini dalam artian deep learning ini pembelajaran yang mendalam buat peserta didik saya. Jadi dalam kegiatan deep learning ini saya akan lakukan banyak praktek. Jadi anak melakukan kegiatan praktek itu nanti di mana
dari masing-masing siswa ada kekurangan atau kelebihan bisa saya evaluasi, saya refleksi kembali, karena di dalam development ini penekanannya pada anak sekarang lebih dalam apa yang sudah dilakukan. Pembelajaran nyata. Kemudian dari kelebihan tadi pasti ada yang perlu ditingkatkan dari rencana pembelajaran yang Pak akan buat. Untuk rencana pembelajaran masih ada banyak kekurangan buat saya. Yang pasti salah satunya yaitu model pembelajaran yang selama ini menjadi keinginan anak-anak, yaitu banyak jenis bentuk permainan, di mana bentuk permainan ini yang bisa saya lakukan adalah modifikasi, di mana tetap tujuannya yaitu proses pembelajaran tari estafet ini, tapi bentuknya model pembelajaran untuk permainan atau speakingnya anak-anak terus saya tambahin. Terima kasih Kak Evan untuk percakapan hari ini. Semoga praktek pembelajaran yang akan dilaksanakan besok berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih Viva supportnya, masukannya buat saya untuk membuatkan SPP kepada Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.